Tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya tata manusia tuh. Harus ada niat membantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat IAS Media dan Sidogirian dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa para Sidogirian maupun pemirsa dalam suasana sangat indah ini. Sebagaimana biasa kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita, dikemas dalam obrolan yang sangat menarik ya insya Allah syarat akan ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita pada kesempatan kali ini Ustadz Maliji Ismail. Terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan semangat sekali hari ini Ustadz. Alhamdulillah ini sudah hari keberapa ini sudah hampir beberapa episode kita katakan. Mudah-mudahan terus sehat Ustadz. Ya. Ustadz kemarin itu ini Ustadz selepas kita selesai dari COVID-19, pandemi COVID-19 ini ziarah ke makam para wali ini semakin gencar sekali sekarang Ustaz, dan banyak sekali melaksanakan dulu setelah libur beberapa tahun karena COVID itu Ustaz. Namun bukan berarti hal itu tidak menyisakan sebuah pertanyaan. Beberapa teman menanyakan ini kalau seumpama melaksanakan ziarah ke wali dan kemudian di situ terjadi ikhtilat laki-laki dan perempuan, jelas ini kan tidak boleh Ustaz. Apakah yang seperti ini juga masih diperbolehkan orang-orang yang terjadi ikhtilat pada waktu melaksanakan ziarah ini untuk melaksanakan qashar maupun jamak sholat sebagai rukhsah dari safar itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu amma ba'du. Amin amin. Pemirsa yang saya hormati semuanya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan barusan mengenai ziarah di mana di situ ada ikhtilatul rijal wan nisa. Campur ikhtilatu an-nisa wal rijal, campur baurnya laki-laki dan perempuan, apakah kemudian menjadi tidak boleh? Dan apakah akibatnya kepada rukhsatus safar? Betul. Berakibat yang asalnya boleh menjadi tidak boleh. Nah, kita harus memilah dulu. Kita kembali kepada hukum asal daripada ziarah itu kan. Ziarah itu apalagi kepada Wali Pak Wali itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Ya. Pertama kan tudzakirul akhirah, ziarah itu mengingatkan kita kepada akhirat. Betul. Apalagi kepada kuburannya para wali di mana kita tabarruk dengan atharus salihin, dengan para salihin, meskipun mereka itu sudah wafat mendahului kita. Kemudian mengenai ikhtilatul rijal wan nisa. Nah ini kan kelihatannya di situ ada ziarah yang dianjurkan, sangat dianjurkan, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Namun setelah itu Rasulullah bilang dalam hadisnya fazuruha. Nah, dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang fazuruha karena tudzakirul akhirah. Tudzakirul akhirah itu sebetulnya tidak hanya pada kuburannya para wali, pada orang-orang biasa atau ya apa namanya. Nah itu kalau tudzakirul akhirah hukumnya sudah. Kalau dapat mengingatkan kita pada akhirat, juga saja kita akan dibangun menjadi jiwa yang lebih baik kan. Karena harapannya apalagi ke makam para wali di samping tabarruk juga saja. Sekarang terjadinya ikhtilatul rijal wan nisa. Ya, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar yang saya temukan dalam kitab Ar-Raddul Mukhtar ya, Ar-Raddul Mukhtar juz pertama Sahifah 604. Nah ini persis apa yang disampaikan oleh beliau
Nah, ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Ustaz pada saat itu. Beliau dalam fatwanya yang dinukil oleh Sahib Raddil Mukhtar, fatwanya Ibnu Hajar, qala, saya bacakan ya, silakan saya ibaratnya atau kadang saya bacakan. Qala Ibnu Hajar fi fatawihi, wala tutraku ziyarah, wala tutraku ziyarah lima yahsulu indaha min munkaratin wa mafasidah, ikhtilatul rijali wan nisa wa ghairi dhalika, lianna al-qurbat la tutraku limithli dhalika, bal 'ala al-insani fi'luha wa inkarul bid'ah wa izalatuha in amkana. Itu kitabnya Raddul Mukhtar al-Juz'ul Awal, Suhaifa 604. Bisa diuraikan, Ustaz? Nah, ini seolah beliau itu berpesan kepada kita dan memilah kepada kita. Ziarah-ziarah, ikhtilat. Jadi jangan dicampur aduk. Ikhtilatul rijal wal nisa, lah itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Haram fi syariah. Kalau sampai terjadi semacam itu. Tapi ziarah adalah ziarah. Kan begitu kan? Ziarah ibadah tersendiri. Ikhtilat ya tidak, bukan bagian dari ini. Bagian dari ini. Lagi pula kalau kita kembali kepada pertanyaan, apakah orang yang melakukan rihlah atau ziarah ke kuburannya para wali dengan tujuan ziarah, namun di tengah perjalanan atau di tempat itu ada ikhtilatul rijal wan nisa, apakah kemudian meninggal tidak boleh melakukan rukhsah seperti qasr shalah atau jum'us shalah? Lah itu tetap, karena yang memotivasi adanya safar itu bukan ikhtilatul rijal wan nisa, itu bukan, tapi ziarahnya. Ikhtilatul rijal wan nisa itu terjadi, anggaplah kalau kita sebut maksiat, dan memang ini memang maksiat kan begitu kan? Maksiat yang terjadi di safar kan begitu kan? Bukan motivasi daripada safar itu sendiri. Jadi tetap diperbolehkan melakukan suatu safar. Jadi ini persoalan yang berbeda. Oleh karena itu katanya pendapat beliau dari Al-Imam Ibnu Hajar dalam fatwanya, lah itu jangan sampai karena ada itu kemudian tidak melakukan ziarah dan sebisa mungkin kan, tidak sampai hindari ikhtilat seperti ini. Ziarah tetap jalan, tetap jalan. Makanya umpama ya, misalnya kita mau ziarah, lebih amannya ya ziarah keluarga saja kan gitu kan. Atau kalau laki-laki ya laki-laki, ya perempuan ya perempuan, namun tetap ada yang mengawal seperti itu. Nah itu tidak ada masalah. Jadi karena memang ikhtilat ini terjadi bukan karena tujuannya, tujuannya tetap ziarah. Kalau mau melaksanakan ziarah, tujuannya ziarah. Nanti kalau toh mau melaksanakan rukhsah, dispensasi untuk melaksanakan konsernya, silakan, tidak apa-apa. Kecuali ada kecualinya. Kalau memang motivasinya di rumah berangkat memang untuk nanya lah bersama Maduranya. Ya gitu kan. Kepingin rondol misalkan. Jangan lanjut lah ya gitu. Ini tempat rame nih, tempat rame ini. Kalau kita ke sana nggak usah sampai sendiri ke pesarian, karena didorong oleh orang-orang yang ada di belakang. Nggak tahunya di belakang siapa, perempuan misalnya itu siapa. Kalau yang motivasi adanya safar itu seperti itu, maka itu namanya asy bisafar. Karena memang motivasinya bukan ziarah. Yang seperti inilah yang tidak boleh. Karena memang dia berangkat bukan untuk ziarah, ada dorongan selatan itu. Jadi memang apa yang menjadi pertanyaan tadi, sebenarnya ini persoalan yang berbeda antara ziarah sendiri, ikhtilat sendiri, ya. Sebisanya hindari kan kita bisa pilih. Kalau memang tujuannya tulus dari rumah ziarah sampai ke makom, sampai ke pesarian, sampai ke astah bahasa Madura ya, sampai ke astah. Nah itu kita menghindari ikhtilat, kita ambil jalan lokasi yang sekiranya tidak terjadi ikhtilat. Sebenarnya kan tidak sulit saja, gampang saja sebenarnya. Hanya orangnya saja yang bikin ikhtilat itu. Motivasinya, mungkin motivasinya. Padahal bisa menghindar karena memang di sini keadaannya agak selak, ikut saja biar termotivasi, terdorong karena selak tadi. Bukan terdorong mau ziarah ini. Terdorong karena selak-selaknya. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman di rumah Ustaz. Baik, Sidogirian di rumah, para pemirsa, itulah tadi pembahasan kami bersama Ustaz Maulid Ismail berkenaan dengan ziarah ke makam wali yang terjadi ikhtilat di situ. Sudah
dibahas panjang lebar oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi atau ilmu yang bermanfaat dan barokah dari. Amin, amin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.